Yang sudah dapat, katakan amin. Kita baca sama-sama. Iya, suara di depan. Kita baca 1, 2, 3. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin juga di dalam dirimu. Yang mengerti bilang amin. Hari ini saya ingin berbicara tentang warisan. Kalau kita nonton di film Indosiar, kita lihat di sinetron dunia, di mana berbicara warisan itu berbicara harta. Dan kebanyakan itu anak yang tua dengan anak bungsu itu sering perang. Yang biasa jadi netral itu anak yang di tengah. Dia itu bingung mau ke atas atau mau ke bawah. Tapi yang bungsu dengan yang tua ini sering perang. Kenapa? Karena mereka rebut warisan daripada papa, daripada orang tua mereka. Ini jatuhnya kemana? Saya lihat, kok cuma warisan dunia itu berharga. Bahkan saudara dengan saudara bisa saling menyangkal. Bahkan mereka bisa berpisah untuk bertahun-tahun hanya karena sebuah warisan. Tapi hari ini kita orang-orang percaya, Tuhan janjikan kepada kita yaitu warisan iman. Apa yang kita dapat? Kita lihat kalau ini kitab Timotius, 2 Timotius ini kitab yang terakhir daripada kitab Paulus. Tidak tahu dia di penjara dalam keadaan apa. Orang pertama-tama waktu terkenal dipenjarakan itu pasti semua orang jenuh. Tapi dalam kitab ini kalau kita baca, Paulus juga semua menunggu. Dia bilang, semua sudah datang. Cuma tinggal ada siapa dengan dia punya keluarga itu yang terus berusaha berjuang datang untuk melihat saya. Ketika kita berbicara tentang warisan ini, mungkin pertama-tama semua orang akan ikut. Tapi ketika mereka lihat bahwa kayaknya tidak ada hasil di dalam, maka masing-masing akan mundur. Ini kayaknya kita mundur saja karena tidak ada sesuatu di dalam. Tapi kalau udah untung, mereka akan kejar. Ketika kita melihat firman dengan kapasitas daging kita, tidak ada untung di dalam. Hari ini kalau kita datang beribadah, tetapi ada kepentingan daging dalam ibadah kita, maaf. Ini bukan tempatnya. Karena kalau kita minta berkat, jangan ibadah. Amin. Pergi kerja. Hari ini bikin aktivitas ojek atau yang lain-lain, di sana ada uang. Kalau fokus kita untuk mencari daging. Hari ini 1 minggu kita sudah melakukan aktivitas kita untuk mengisi kedagingan kita. Hari ini pusatkan hidup kita untuk diisi oleh Roh. Kita lihat Paulus uji Timotius. Dia bilang begini, saya kenal kau punya nenek Lois. Dia orangnya sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dan darah itu mengalir di dalam ibumu Eunike. Dan yang saya yakin juga hidup di dalam. Mengerti ini? Ketika orang tua mengenal Tuhan, gen dan ikatan itu turun. Makanya kalau orang tuanya itu suka-suka yang jahat, bersinah, selingkuh, dan hal-hal yang lain, kejahatan, membunuh, itu turunnya ke anak. Makanya seorang tua bilang, aduh dia mabuk macam dendit bapak. Persis sudah. Kompleks itu kalau orang sudah teriak jam 12 malam itu dia bapak. Sekarang lihat, mau tidur lagi tidak bisa. Lu pemuda itu 11-12. Begitu dia ke keluarga lihat, kasihan, tuh sayang dia bapak jadi biar sudah. Kita sedang manja sesuatu yang salah. Itu bukan dari Roh. Kita tidak bisa membanggakan segala sesuatu yang dari daging yang membawa kita ke dalam kebinasaan. Timotius tidak bangga, Paulus tidak bangga dengan daging daripada manusia. Dia bangga dengan apa yang dimiliki Timotius. Itu yang diturunkan dari nenek dan mamanya. Hari ini saya percaya kita ingin terus turunkan warisan yang sama kepada keturunan kita. Setiap orang yang mati dengan tenang ketika dia lihat anak-anaknya berhasil, itu ukuran dunia. Tapi anak-anak Tuhan tidak. Dia tidak akan tenang ketika kekayaan ada, tapi anak-anaknya tidak takut Tuhan. Dia akan mati dalam satu pergumulan yang besar. Karena kita bukan mewarisi warisan harta duniawi, tapi harta kekekalan, yaitu surga. Amin.
Saya ingin kita lihat dulu ayat yang pertama, ayat ketiga. Di situ dia bilang dengan tema ucapan syukur dan nasihat untuk bertekun. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni. Perhatikan ini. Ini ketulusan daripada seorang Paulus. Seperti yang dilakukan nenek moyangku. Ini berbicara tentang orang Israel yang sungguh-sungguh memegang Injil, memegang Taurat. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Ini berbicara tentang orang tua rohani yang tidak putus-putus untuk mendoakan anak-anak rohani. Saya setiap malam dengan keluarga, dengan istri kita doa. Semua orang yang kita layani adalah dalam kita punya doa. Karena yang kita takutkan, apa yang kita bicara itu tidak bertumbuh. Memang kita tahu Roh Kudus yang akan memberi pertumbuhan, tetapi kita ini seperti mengingatkan Tuhan. Karena kita ini manusia, kita juga panik, kita juga punya kekurangan, kita juga punya kelemahan. Sama seperti Paulus yang terus siang malam berdoa kepada Timotius supaya Timotius melanjutkan ajaran yang murni daripada Injil. Karena hari-hari itu ada orang yang sudah mulai membelokkan Injil dengan kepentingan-kepentingan. Hari ini juga dia punya efeknya sampai sekarang. Ada orang yang pakai Injil untuk kepentingan, tapi orang bicara samanya itu. Ayat 4 bilang begini, dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan. Ternyata Timotius ini orang yang dia seperti orang yang sangat lembut di hadapan Tuhan. Kalau saya ini kadang orang bilang, kuat, keras. Tapi kalau di hadapan Tuhan, saya orang yang paling lemah. Kalau kita dalam persekutuan, Mama Yvonne tahu, Bapak Aris tahu, kita akan menyanyi asik-asik. Kali begitu saya ditugaskan bicara firman, sampai di tengah-tengah saya selalu menangis. Apa itu? Saya dulu ini lebih parah. Dulu itu lebih parah. Saya baru ambil satu lagu pertama, itu saya sudah menangis. Makanya saya sering kalau ke rumah doa, itu saya bawa kacamata. Biar aman. Begitu pulang mata bengkak pakai kacamata, jangan. Terus saya berdoa berulang-ulang kali, Tuhan, kalau bisa angkat hati ini dari saya, kasih saya kuat sedikit, kasih Allah yang gagal begitu, kuat begitu. Sekarang Tuhan sudah kasih kuat, Tuhan sering juga, kenapa? Sering hati yang dulu. Iya, karena kalau kita kuat, kita mau dalam hati dan kita tidak menangis, kita tidak tergugah dengan apapun orang menyanyi sampai dipenuhi Roh Kudus, kita belum merasa. Ternyata ada perbedaan di antara orang-orang yang datang di hadirat Tuhan. Ketika orang itu jauh dari Tuhan, maka kita akan lihat gini. Seperti jari ibu ini adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Dan ini level-level orang dengan kedagingan ke belakang. Otomatis kalau kita jalan menghadap Tuhan, yang ketemu orang yang di depan. Jadi nanti sudah penuh yang jari kelingking ini. Orang menangis saja sekarang baru dia baru tersentuh. Bilang itu bukan saya. Karena kita harus berlari dalam gelaran pertandingan menyelesaikan panggilan itu harus lari bersama-sama. Jadi kalau kita berlari dengan orang yang berjalan, maaf kita ketinggalan. Maka kita harus berlari dengan orang-orang yang berlari supaya iman kita itu terjaga dan stabil. Kita lari sampai masuk di dalam finish itu dengan keadaan yang sempurna. Kalau kita lari terus ada yang jalan, kita tunggu lagi. Itu sudah ubah kita punya posisi lari. Makanya posisi atlet itu mereka kalau lari. Ini karena adik-adik dong atlet dari satu tahun kalau lari itu dong bilang yang lain mau balap kasih tinggal. Tapi orang lari lama mau tahan karena dong tahu dia punya irama. Di mana dong naik tambah kecepatan sampai masuk. Nanti dong dapat sampai 4 kilo, 5 kilo yang tadi balap itu tinggal di belakang lagi. Biji poros naik, kaki pinjam putra bisa. Nah, ketika kita berlari dengan orang yang terbiasa berlari, kita akan lari dengan irama. Memang ada persoalan, semua orang mengalami jalan yang sama, tetapi kita kuat karena ada orang lain mau topang kita. Ketika kita bilang kita kuat di dalam Tuhan dan kita rasa kita bisa jalan sendiri, sebenarnya itu awal daripada kejatuhan kita. Kita bukan sedang jalan naik, tapi kita sedang jalan potong, macam jalan itu ya. Saya dulu setelah jalan saya pikir jalan ini itu jalan yang di bawah. Padahal setelah saya jalan-jalan, harus jalan naik lagi karena belum tahu. Jadi kita rasa kita jalan, tapi kita jalan di jalan yang berbeda, tetapi posisinya masih jalan. Nah ini yang buat perbedaan antara orang-orang yang berlari dengan Tuhan dan orang-orang yang merasa sedang berlari dengan Tuhan.
Amin. Nah, ayat 4 yang tadi kita baca, dia bilang begini, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus, catat, yang tulus, ikhlas. Yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam. Saya percaya kita semua yang bertobat hari ini karena ada doa daripada orang-orang sebelum kita. Saya pun ada juga karena doa. Saya punya kesaksian pribadi dan saya punya keluarga. Saya waktu SMP kelas 1 bapak meninggal. Bapak juga orang ex dan lain-lain. Katanya ban pinggang itu kalau dipegang itu tidak bisa dapat anak, yang lain-lain begitulah. Dan bapak lepaskan semua, melayani Tuhan dan meninggal. Meninggal itu diserang kuasa kegelapan. Mungkin waktu itu imannya belum terlalu mapan, tapi intinya sudah selesaikan pertandingan meskipun iman sebatas itu. Dan lanjut ke saya ke mama. Saya ke mama sakit 8 tahun. Dari saya kelas 4, kelas 5 SD sampai saya tamat SMA. Tidak sembuh. Dan waktu tahun 2006 saya belum terima ijazah saat mama putus nafas. Sudah ujian, sudah dinyatakan lulus, tapi belum pegang ijazah di tangan. Itu di masa transisi itu. Waktu itu saya lagi di dom, keluarga telepon, malam, cepat. Aku datang, bapaknya dia sakit sampai dia gila, dia sudah stres. Saya juga dalam keadaan waktu itu belum bertobat. Saya dalam keluarga paling bertentangan dengan mama. Karena waktu itu kita satu keluarga, kita juga tidak bertobat. Dan baru mama ini orang yang ekstrim, pendoa yang luar biasa. Orang buka pintu, mama tahu siapa yang buka. Setiap malam saya bangun, saya lagi tidur, saya bangun, saya lihat mama lagi tutup doa, jam 2 malam, jam 3 malam. Ini kan orang sakit, ya harus tidur. Ya tanggapan saya menurut jasmani kan gitu, tidur, alam, diam, tidur. Itu tidak tahu apa-apa. Oke. Ini kita tidak mengerti dulu. Jadi karena orang bilang, mama itu sakit sampai saking stres, ya sudah saya ikut. Karena semua nasihat, semua teguran yang mama bicara itu seperti levelnya tidak ada dalam level kita. Levelnya itu tinggi sekali. Makanya kalau Yesus waktu memberitakan firman dibilang gila itu wajar. Orang kalau ikut Tuhan dan tidak gila dalam tanda kutip. Betul-betul sungguh-sungguh layani Tuhan, nyatakan kebenaran dan orang akan takut sama dia. Dan ini kayaknya dia gila, kayaknya dia stres. Tuhan mencela kalau kau yang kaya. Pak itu satu langsung bilang, mungkin orang gila. Dia tidak ingin kaya. Karena kita punya keinginan berbeda. Saya ke mama hari itu, orang telepon ke rumah sakit, loh cepat, mari kok urus ke mama ini. Dia sejalan bicara-bicara sembarang di rumah sakit. Saya datang sama mama lagi khotbah. Khotbah dari ujung rumah sakit sampai ke ujung masuk balik lagi bicara tentang pertobatan, bertobat. Dan saya adalah satu anak yang waktu itu mengerti karena sudah dewasa, tetapi tidak paham tentang apa yang mama lakukan. Saya rasa sama orang banyak yang bikin malu. Ini khotbah di jalan, khotbah di rumah sakit, banyak bikin malu. Mama bilang, kalau kau diam, kau tidak mengerti apa yang mau buat. Tinggal khotbah sampai mama capek dan selesai itu tidur dan jam 3-nya meninggal. Tidur itu tidak sadarkan diri sampai meninggal. Dan saya lihat bagaimana seorang perempuan yang menyatakan imannya dengan kekuatan penuh. Bahkan ketika dia mau mati, dia berkhotbah dengan kekuatan terdahsyat. Hari-hari ini kita harus lakukan segala sesuatu dengan kekuatan terdahsyat kita. Biar perlu kalau kita dengan iblis pukul itu pukulan yang terakhir selesai dan kita tamat. Kasih pukulan yang terkuat dan yang terdahsyat dan yang terhebat. Jadi apapun pelayanan kita, saya kalau khotbah sama Tuhan, saya tidak mau khotbah main-main, tidak mau khotbah setengah-setengah, sama aja itu pukulan. Kalaupun hari ini sahabat terakhir, saya puas.
Cuma nanti tong pulang lagi jam berapa, jadi kasih batas waktu. Makanya saya berusaha semampu mungkin dan sesimpel mungkin supaya kebenaran firman ini kita tangkap. Amin. Berapa tahun berlalu dari 2016 di tahun 2013 ya, dia bertobat. Saya punya adik perempuan yang tangkap. Iman itu, warisan itu turun dari mana? Turun ke adik perempuan. Dia bertobat di Manokwari. Dia pendoa dengan Mama Manda Canggoran dulu waktu di kota. Jadi karena pulang kita ini kan masih kaku, belum bertobat. Jadi bahasa roh itu yang masih gini-gini begitu lah. Orang kalau bahasa roh itu itu bahasa roh. Jadi kita sekarang yang gila gitu. Dulu lihat mama waktu di jalan itu, mama ini macam orang gila. Sekarang orang lihat kita di jalan, orang bilang kamu juga gila. Ternyata kita satu keluarga gila semua. Haleluya. Nah, iman itu mengalir dalam saya punya adik perempuan satu-satunya. Kita 4 orang ini, saya punya adik yang nomor 3 dan yang sama nomor 4. Mereka ada. Sudah bertobat, puji Tuhan. Dulu mereka ini juga parah sekali. Saya lebih parah lagi. Saya tangan-tangan ini, badan-badan hancur semua. Setiap minggu itu ada persoalan. Dan saya punya istri ini capek dengan saya. Keluarga bilang, Sarah, kok tinggal dia sudah? Serius. Kalau kamu tidak tahu mau bicara seperti apa. Dan orang ini sudah tidak bisa diubah. Sarah, tapi kasih tinggal dia. Tapi saya juga tidak tahu kenapa dia bertahan juga. Segala sesuatu ada maksud Tuhan. Saya belum bertobat. Saya punya adik-adik itu dengan kedagingan. Itu saya pukul, saya kunci di dalam kamar, hajar sampai dia bilang setengah mati. Itu betul, sungguh itu setengah mati. Saya kunci kamar, keluarga dari luar bilang, kau bunuh orang sudah. Kalau sama ada saya pukul orang yang ada yang kasih suara dari luar, itu kan tambah baterai dalam. Itu saya tambah lipat lagi. Jadi kalau saya pukul diam, supaya saya capek, saya stop. Kalau ada yang tambah suara, saya pukul lagi. Ternyata dengan saya punya didikan itu tidak bisa mengubah mereka. Mereka tambah parah. Mereka lari, tinggalkan rumah. Mereka broken di luar. Anak-anak yang tidak bisa terkendali. Kalau di dalam rumah mereka masih takut sama saya. Ketika mereka lari keluar sampai berbulan-bulan, ini semua lari keluar. Ini karena saking takutnya lari sekolah di Manokwari. Terus itu kita sama-sama. Itu perang setiap hari yang nomor 2. Yang nomor 3 dia lari sampai ada berapa bulan itu tinggal di Bandama. Sampai saya punya adik perempuan itu meninggal, dia tidak dapat. Meninggal, kapalnya keluar di Bandama, dia tinggal. Jadi itu kan kapal tidak terus, dah. 1 minggu 1 kali jadi. Kapal sudah keluar, dia antar anak-anak yang mau ke Manokwari, ke pelabuhan, dia pulang baru dengar kabar kalau kakaknya meninggal. Dia tahan posisi di Bandama sampai selesai. Itu cerita daripada kita keluarga. Adik saya bertobat dan dia bilang begini, kakak, saya percaya suatu waktu kakak akan berbicara firman, kakak akan menjadi seorang hamba Tuhan. Saya ketawa dan saya bilang, ketawa gitu. Oke. Dibilang kakak benar. Waktu itu saya buat satu masalah. Ada masalah perkelahian dan saya harus ditahan di tahanan Polres dan harus bayar untuk kita keluar, bayar korban dan juga yang lain-lain. Saya punya adik dalam keadaan sakit. Dia puasa 1 minggu. Dia puasa 1 minggu. Waktu yang harus saya keluar, tahanannya 21 hari, saya keluar. Waktu yang sama itu dia meninggal. Tapi karena dia puasa 1 minggu, saya keluar 1 minggu lebih awal. Dalam keadaan sakit dia puasa dan dia meninggal dan kita pemakaman. Saya jadi orang yang sangat marah sama Tuhan. Bahkan Alkitab itu saya tidak hargai. Alkitab itu saya bisa lempar, saya bisa bikin apa saja. Bahkan saya dengan Tuhan, saya bicara dengan Tuhan, saya tidak akan masuk gereja. Itu orang. 1 tahun saya tidak masuk gereja, 2 tahun hidupnya berantakan. Orang ada pergi ibadah, orang potong ngaji, orang siap berumit, orang bikin apa, orang bikin hal-hal yang tentang kedagingan. Mau sambung hari raya apapun, kita ada di luar.
2015. Dalam keadaan mabuk, lagi hancur-hancurnya, tangan saya masih pukul istri. Bahkan kalau ke rumah itu lihat satu rumah masih bolong-bolong. Karena bertobat sampai sekarang belum pernah. Televisi itu bisa 2 bulan ganti 1 kali. Saya bisa angkat televisi lempar itulah. Itu kilanya bagaimana? Jadi kalau saya mabuk, jangan tegur. Kalau tegur itu seperti cari masalah, gitu. Ajak berantem di rumah gitu. Jadi diam. Saya punya istri adalah orang yang sabar. Setiap saya mabuk di depan rumah, di ruang tamu, kita menyanyi anggur merah. Karena semua lagu-lagu Tom Hajar. Di rumah itu beras tidak ada terpakai. Jadi mic yang rusak. Mic rusak hari ini beli lagi. Mic rusak itu parah sekali itu. Terus mabuk berterus menyanyi. Harus keroket. Dia dengan anak-anak di dalam. Dia cuma sandar di belakang pintu dan dia berdoa dengan harapan untuk saya bertobat. Dan hari ini dia punya doa terjawab. Kita lihat kondisi yang ditinggalkan orang tua. Apa yang tidak pernah saya harapkan, apa yang pernah ada di dalam saya punya hati, timbul dalam pemikiran, itu yang disediakan Tuhan bagi saya. Sama seperti Timotius. Timotius mungkin tidak punya keinginan untuk melayani Tuhan, tapi karena gen itu mengalir dan tinggal di dalam Timotius, maka ada kesukaannya untuk melayani Tuhan dengan kesungguhan. Bahkan Paulus bilang, kalau saya lihat kau punya air mata, kau punya ketulusan macam seperti nenek. Ternyata Paulus ini sudah ada dalam 3 generasi. Dia lihat bagaimana Lois itu punya hati, Lois punya hati dengan Tuhan, bagaimana dia punya kesungguhan dalam mesbah dengan Tuhan. Dan dia lihat itu mengalir di dalam Enike. Wow. Dan hari ini ditemui di dalam Timotius. Kesaksian dari saya itu bukan waktu berbulan, tapi tahun. Seakan-akan kita tumbuh sampai tidak punya harapan, bahkan kita tidak punya tujuan. Apa yang kau mau lakukan ke depan? Hidup ini ya hiduplah. Kalau mati ya mati. Gitu. Kita tidak punya tujuan apa-apa dan kita punya hidup tanpa Tuhan. Siapapun dia, hari ini ketika dia mencapai kekayaan, dia cari kekayaan sampai dia tinggi. Ada sesuatu yang kosong yang tidak bisa diisi oleh uang, tidak bisa diisi dengan dunia ini. Ada ruang itu yang disimpan, yang diisi hanya oleh Tuhan. Makanya kalau hari ini Paris layani Tuhan, kekayaan semua Paris punya, tapi kepuasan tidak dapat di dalam uang dan harta dan kekayaan, hanya di dalam Tuhan. Kita semua sama. Ada satu ruang yang Tuhan tidak berikan itu untuk dunia. Dunia boleh isi, kita bisa pakai baju yang 1M, jam tangan. Kita mungkin puas karena nilai diri kita itu dinilai oleh apa yang kita pakai. Jadi kita berdiri ini semua, saya punya pakaian ini semua ini 3M. Jadinya orang melihat kita itu seperti mahal sekali. Tapi Tuhan tidak melihat apa yang kita pakai. Tuhan lihat berharganya kita di dalam Tuhan. Ada satu hal, ruang hampa yang kosong itu hanya bisa diisi oleh ketika roh itu hidup di dalam, maka kita akan jadi orang yang bebas dan merdeka. Saya lanjutkan ayat 6. Karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Banyak orang hari-hari ini tidak menghargai pengurapan. Ada orang ketika datang untuk pengurapan, dia tidak mengerti apa-apa. Bahkan dia bilang, mari, siapa yang mau didoakan maju? Saya ini siapa saja suruh maju. Saya mengerti atau tidak saya maju? Mau rasakan tidak tahu apa yang benar, siapa yang mau didoakan, saya maju. Saya tidak tahu apapun itu, saya maju. Ternyata saya baru dapat firman tentang pengurapan. Saya pikir sudah didoakan, ternyata itu pengurapan. Waktu siapa yang baptis di Samaria? Filipus waktu baptis di sana, orang-orang di sana belum dipenuhi Roh Kudus.
Terus Petrus dengan Yohanes datang, dan Petrus dan Yohanes menumpang tangan kepada mereka, dan mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Orang yang tidak percaya kepada pengurapan adalah orang yang tidak dipakai oleh Tuhan. Pengurapan Roh Kudus, roh itu roh hikmat, roh takut akan Tuhan, roh kesetiaan. Tidak ada roh lain. Hanya roh Tuhan yang bisa bikin kita takut dan taat kepada firman Allah. Roh dunia ini tidak takut kepada penguasa, yaitu Yesus Kristus. Tapi apabila rohnya diam di dalam kita, rohnya akan tunduk, akan bawa kita tunduk kepada Allah. Makanya apapun pengurapan hari ini mungkin tidak terjadi, tapi suatu waktu di mana Tuhan berkenan dan Tuhan mengingat dan Tuhan menepatkan janjinya dan terjadi, tergenapi, tuntas dalam hidupnya. Orang bilang, yang ingin diberkati maju, kami akan doakan ekonomi, sama itu saja. Biar pulang masih kiri nasi kosong juga. Karena ketika kita harap kita pulang dan kita belum sampai saluang, bukan itu. Itu kita terima dari Tuhan, kami berharap dari manusia. Gitu. Kita harus betul-betul tergantung pada Tuhan. Terus itu tergantung sama Tuhan aja. Betul makan firman itu pokoknya. Bukan itu. Tuhan tahu bagaimana cara mendidik orang untuk diberkati. Yang mengerti bilang amin. Ya, Tuhan tahu bagaimana mendidik orang untuk diberkati. Masuk satu. Orang yang duduk diam dalam lindungan yang maha kuasa, yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Mereka tahu, dan Tuhan tahu didik mereka. Kalau Tuhan tidak bisa didik. Saya lihat satu ilustrasi. Ilustrasinya ilustrasi kartun. Ini Bapak sampai jam berapa? Ada jam juga. Kasih nggak tahu kan? Oh ada. Jam 4. Oke, jam 10:30. Masih lama Bapak ya? Iya, masih berapa ayat lagi jadi? Oke, kita lanjut. Jadi ada satu ilustrasi ketika ada seperti binatang atau apa, tapi ini karena kartun. Dia di padang pasir, terus dia haus. Dia cari-cari air, terus di depannya itu ada satu keran yang bengkok begini dan dia lari. Terus ada satu tangan besar pelet dia masuk lewat bawah tangan pelet dia lompat, dia berusaha putar kiri kanan dari tangan itu. Dan dia lari sampai ke depan, tangan tunjuk begini. Dia lihat di atas begini gunung. Dia tinis lagi ke sana, dia belok lari, selesai dia dapat keran. Dia putar, dia kelola semua, dapat air satu tetes, jatuh di mulut. Langsung dia balik muka, lihat tangan gini tuh, dari jalan sombong-sombong gini. Terus kameranya dialihkan, kameranya dialihkan dari gunung, turun, ada kolam air, ada orang mati, ada jus, ada apa, semua ada pilot itu di kolam berenang. Mengerti ini? Kadang Tuhan arahkan kita kepada sesuatu yang tidak kita lihat, tetapi di sana ada berkat loh. Cuma kalau mata kita ini terpengaruh dengan apa yang kita lihat dari ini. Kita selalu andalkan kita punya kemampuan. Kadang sesuatu yang direncanakan Tuhan itu tidak bisa dilihat oleh kita. Karena kita tidak punya rancangan masa depan yang bisa dilihat. Kita punya rancangan masa depan itu kan semua angan-angan ada dalam pikiran. Kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Kita bisa rencanakan 1 tahun berikut. Tapi malam ini kalau Tuhan panggil kita balik, selesai. Kalau Tuhan yang rencanakan kita untuk 100 tahun dari sekarang, siapa bisa panggil kita pulang? Karena kebenaran firman Tuhan katakan tidak rencana Tuhan yang batal. Amin. Kita lanjut. Itu tadi tentang penumpangan tangan. Ayat 7 bilang begini, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Kalau ada orang dipenuhi roh, orang bilang, ibu tidak boleh begitu. Wow, kayaknya ini roh apa ini? Tegurannya itu seperti polisi sekali. Pak, jadi tentara saja Pak. Ada kasih,
ada ketertiban. Ada hamba Tuhan di sini bawa pendeta keras kan, supaya saya lewatkan firman ini. Oke, puji Tuhan, kita lanjut. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Siapa yang takut? Takut anaknya gagal. Apa yang terjadi dengan hari depan? Saya nanti bagaimana? Semua dipertanyakan. Ada roh ketakutan dalam dia punya diri. Bahkan yang paling nyata, lewat depan rumah juga dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kelihatannya roh sekali, padahal dia takut. Lewat roh, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Setan belum keluar, tenaga setengah. Setan pas dulu jatuh, karena tenaga setinggal sedikit. Jangan dulu, tunggu setan dulu baru thinking. Jangan ada setan thinking saja. Tuhan berikan kepada kita bukan roh ketakutan. Saya dulu sering panik. Agak takut tapi sedikit. Setelah saya melayani Tuhan, saya Bapak bilang begini. Ini Bapak, tunggu Bapak semua. Tunggu Bapak bilang begini. Kamu akan menginjak kepala ular. Ternyata saya punya Bapak itu pembunuh naga. Mengalir di dalam kita warisan generasi orang-orang pemenang, pembunuh naga juga. Saya bikin satu ilustrasi. Suatu waktu Ibu Desi pulang ke Manado, pulang kampung begini. Oh siapa? Oh keturunan begini. Kupu tete naga gunung ini. Itu dia datang dibunuh satu kampung tadi Tete waktu sampai di sini, pasti bunuh dia di atas sana. Terus waktu naganya anak-anak mau ngamuk lagi. Tiba-tiba muncul jiwa pahlawan di dalam Ibu Desi. Kenapa? Karena rasanya seperti gen darah moyangnya itu lahir di dalam dia. Jadi ada kekuatan besar. Paham ya? Jangankan hal-hal yang ini, pemabuk saja. Oh itu di bapak itu tukang pukul. Dia lagi bikin sojago seperti darah bapaknya yang preman itu hidup di dalam dia. Jadi siapa jadi? Apalagi tahu yang Papua ini. Kau tahu kalau saya bicara kau tahu? Saya ini baik. Kalau saya bicara saya pingsan dulu terus stop. Kau bicara orang kalau orang terasa sakit itu macam terpuas gitu kan. Saya harus bertobat. Jadi kau jangan bikin sama binatang naik lagi. Stop, ini pancing sepeda ngikut lagi. Tuhan berikan kepada kita bukan roh ketakutan. Untuk apa kita khawatir dengan hidup selama kita masih kerja diberikan kekuatan percaya dan bersandar kepada Tuhan. Amin. Gereja ini ke depan jadi apa? Jangan takut. Amin. Tuhan berikan kepada kita bukan roh ketakutan. Amin. Lanjut. Ayat 8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan. Nah ini ulang lagi. Ayat 8 bilang, jadi jangan malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Pertama, Tuhan kasih kita Roh Kudus. Itu roh bukan roh penakut. Sebelum pertama disuruh khotbah di jalan juga sama jantung ini orang lain kan mungkin tuktak tidak tahu ini double garden begitu. Iya betul. Saya percaya itu ada di dalam orang semua. Bapak Aris juga semangat tapi waktu turun jalan juga masih jantung tuktak. Bapak Jimmy juga. Kita mau pemenang jadi. Saya bilang Bapak, saya dulu selalu pikir Bapak Jimmy orang yang diberikan tanggung jawab untuk kota itu bukan anak-anak kaleng-kaleng gitu. Jadi kalau di dalam struktur kerajaan Allah itu kita prajurit. Bapak pendeta dipercayakan jadi ketua JDS itu seperti Kapolres gitu. Perintah malaikat. Serius, saya ini selalu perintah malaikat. Saya tidak kerja dengan satu diri sendiri. Saya mau perang sampai di mana saya tinggal bilang, Tuhan, saya aktifkan pelayanan malaikat.
Aktifkan. Karena kita ini tidak bisa aktifkan pelayanan malaikat. Malaikat itu adalah hamba dari Bapamu untuk melayani engkau. Kita anak. Jangan terlalu bikin kamu berdiri susah-susah. Pakai pelayanan malaikat. Sejak kapan kita bisa usir setan? Terus, Bapak, saya berdoa dalam nama Yesus. Apakah Tuhan yang kerjakan? Kita hanya berdoa dalam nama Yesus. Tuhan tidak turun naik lagi. Malaikat yang kerjakan semua. Bapak turun, Bapak naik. Bukan itu. Malaikat yang sudah ditugaskan. Allah akan tinggal sampai segala sesuatu diselesaikan oleh kita. Baru dia turun. Ada pelayanan malaikat. Jangan kayu di belakang. Untung saya lewat ya. Kalau ternyata bukan untung. Itu pelayanan malaikat. Tidak ada sesuatu yang terjadi kebetulan. Kalau bukan pelayanan malaikat, tadi dia turun pas. Dia turun terus langsung. Lewatnya motor gua tiba di dalam semua. Untung saya lewat ya. Untung yo. Malaikat bilang, kok tinggalkan saya. Kau mundur ya, kau lihat ya, kok di satu dan depannya. Jadi ingat, kita jalan kemana itu ada pelayanan malaikat. Jadi semua itu bukan karena hampir. Untung. Tidak. Semua yang kita lalui hari ini, baik dan tidak baiknya, ada dalam rencana Tuhan. Saya ingin jemaat di sini karena jemaat ini akan jadi jemaat yang otoriter, jemaat yang berdiri mempertahankan kota ini di hadapan Tuhan. Karena jemaat ini dia punya gembala sekarang adalah orang yang memikul kota ini. Jadi kalau jemaat tidak mendukung, maka Bapak ini akan lemah dan jatuh. Gereja ini yang bisa bantu. Kita terus tunggu hamba Tuhan untuk tolong. Makanya kalau Bapak Pendeta bicara apa, mari kita doa, kita kuatkan diri sama-sama. Karena ketika hamba Tuhan itu kan berdiri, iblis itu dia serang. Dia serang tidak dapat hamba Tuhan, dia cakar jemaat-jemaat semua. Satu yang ini mau kemana, itu saat keluar dari gereja. Apa itu? Iblis jangan mudah pecahkan kita anak-anak Allah itu seperti apa. Kita ini prajurit. Maaf sekali lagi, agak keras. Dan saya tuh lebih suka bicara firman, bukan khotbah, tapi kita rapat. Kita ini rapat kerajaan Allah. Anak-anak Allah lagi kumpul, bicara tentang strategi apa yang kita mau buat dan keluar. Ini tempat latihan. Kalau cuma untuk hadirat Allah, orang kudus semua ada di sini. Tapi bagaimana di luar? Makanya kita selalu bilang siap, latihan sama main sama. Jangan latihan di sini bagus, amin keluar lain lagi. Lain latihan, lain yang lain. Paham ya? Iya. Jadi kita harus berdiri dalam satu barisan yang kuat. Tuhan, kami berdoa supaya tidak ada masalah. Orang yang berdoa untuk masalah dijauhkan adalah orang yang tidak dewasa. Saya mau tanya yang ada guru atau yang sekolah-sekolah semua. Kalau kita sekolah 6 tahun tidak ujian, ada yang naik kelas? Tidak ada. Tong sekolah 12 tahun, tong kuliah 12 tahun, tidak ada ujian. Tidak ada kata lulus ketika tidak ada ujian. Bagaimana kita mau dipercayakan untuk naik di level berikut kalau tidak ada ujian? Ujian itu tantangan itu masalah. Tapi masalah yang sekarang tidak seperti yang dulu. Ya, dulu karena aku anak-anak, kok diuji dengan perkara anak-anak juga. Tuhan kan tahu kemampuan yang ada dalam kita. Tapi kalau sekarang tambah besar. Karena kita semakin dewasa, kita semakin paham kebenaran firman. Maka tantanganmu semakin dewasa, semakin kuat levelnya. Tadi cuma 1, 2, 3, sekarang 10. Tapi kenapa bisa? Seorang pelatih olahragawan tidak akan kasih dia punya atlet ikut lari 10 km kalau dia tahu atletnya tidak mampu. Karena akan mempermalukan tim. Kita di bumi ini lagi perang. Dan kalau Tuhan tempatkan kita, Tuhan tahu Tuhan tidak permalukan kerajaan surga. Tuhan tahu apa yang dia titipkan dalam hidupmu. Dan dia tahu engkau sanggup dan engkau mampu. Makanya dia pilih. Oleh siapa Mbak Ayu? Asik. Oleh siapa Mbak Mas Hero?
Dia itu setia dengan saya. Tak tahu apa-apa dan itu semua hilang. Ini ayo, jangan panik lagi. Kau berbicara Tuhan dengan ketakutan, orang buktikan berkeberanian, itu langsung panik lagi. Tidak. Tuhan tahu apa yang dia tahu dalam Ayub. Dia bilang terserah, silakan. Tuhan tidak pernah kasih orang perang sembarang kalau belum terlatih. Tuhan tidak pernah kasih pelatih, tidak pernah kasih pemain bola yang kalian-kalian lawan Persipura, bikin malu. Itu macam lo pakai latihan saja, lo pakai tangga bola begini, aku kasih gol sudah. Bagaimana kasih orang yang tidak punya skill main bola, main dengan Persipura, gitu. Itu bikin malu. Dia pulang tinggal di kampung langsung, selama tinggal di kota, mukanya sedih, tahu di mana. Ketika kita dipercayakan Tuhan berdiri memberitakan nama Tuhan, Tuhan tidak permalukan kita. Kita lanjut. Asal tak putar di sini nanti malam. Di situ berbicara jangan malu bersaksi tentang Tuhan kita dan janganlah malu karena aku. Kita lanjut ayat 9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita. Yang mengerti sampai di sini bilang amin. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan karunia-Nya sendiri. Kita bertobat bukan karena Tuhan punya kemauan untuk bertobat. Tuhan memilih berjemaat bukan karena kita, tapi karena maksud dan tujuan Tuhan yang dititipkan di dalam kita. Jadi jangan kita sombong ketika kita bertobat. Jangan kita sombong ketika kita mengenal Tuhan. Itu titipan karunia. Itu maksud yang ditetapkan Tuhan sebelumnya untuk kita, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Wow. Artinya apa yang terjadi sekarang itu sudah dirancangkan sebelum ada segala sesuatu. Jadi kita ini dirancang tidak kebetulan. Tidak salah satu sudah ciptakan yang ini sudah diturun aja. Yang itu sudah singkat. Artinya saya mau bilang, orang yang hamil dalam pernikahan, di luar pernikahan, sampai siapapun itu semua sudah ada dalam rencana Tuhan. Amin. Bahkan hari-hari hidup kita saat ini itu sudah dirancang, bukan baru. Itu sudah lahir, sudah rancang dia hidup, sudah tulis saja, sudah berkasih ngelih jalan. Tidak. Sedetailnya Tuhan perhatikan kita punya hidup. Sehati-hatinya dia rancang segala sesuatu sudah klop, baru segala sesuatu mulai berjalan. Amin. Ayat 10, tinggal 4 ayat lagi. Sabar-sabar ya. Ini kayaknya sudah agak lama ini. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa, yaitu keselamatan hidup kita. Hari ini bagaimana kita lihat kasih karunia Allah? Ada orang yang harus begini. Saya bilang ketika terima Yesus itu masuk surga. Tidak bikin apa-apa. Yang penting kau terima Tuhan Yesus. Tapi dalam perjalananmu kalau tingkah lakumu tidak baik, itu perlu dipertanyakan. Karena orang yang terima Yesus pasti hidupnya sesuai dengan Yesus. Jangan-jangan cuma bilang saya terima Yesus, tetapi Yesus masuk sampai terus dia tahan di sini, dia tidak masuk ke sini. Amin. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Orang yang terima Injil tapi tidak bisa memberitakan Injil, maka dia adalah orang yang tidak berguna. Soalnya gini, saya ciptakan motor, begitu dipasarkan, start tidak jalan. Start, orang bongkar pasang tidak jalan. Berhasil? Ada yang mau beli?
1 juta. Itu pun orang tidak mau beli. Kenapa? Orang bengkel saja buka pasang saja angkat tangan. Ketika Tuhan menciptakan kita untuk satu rencana, tapi ketika kita tidak bermanfaat, kita tidak berguna. Semua perabot yang dipasang di dalam gereja ini berguna. Bunga ini tidak berguna. Oh, berguna. Apalagi yang tidak berguna di sini. Kaki ini sudah berguna juga. Padahal kelihatannya cuma sederhana. Ada mimbar yang cek besar, yang kecil ini taruh di belakang saja. Tidak, tetap berguna juga. Semua yang ada yang dipakai ini berguna. Kalau yang tidak berguna itu kamu taruh di belakang. Paham? Jadi kalau Tuhan pakai kita, Tuhan tetapkan kita ada itu karena kita berguna. Ya. Amin. Beritakan Injil supaya kita aktif. Kita ini pemberita Injil. Kita ini bukan datang. Oke. Kalau gitu saya ciptakan Ori. Kau datang, kau jalan-jalan saja selesai mati pulang. Tuhan tidak pernah main-main dengan hidup. Kalau cuma untuk jalan-jalan saja main untuk pulang, bumi ini keterangan. Itu seperti ada lagi perang-perang terus Tuhan bilang, mau jalan-jalan ke Ukraina, ayo. Itu kan seperti kerjain orang kan. Orang ada ayo kamu turun di sini, ayo duduk kopi, makan. Tidak. Bumi ini sudah hancur dan hilang kemuliaan Allah. Kita manusia itu seperti kita turun dari pesawat. Semua terjun, tapi ada titik koordinat. Semua terjun, nanti kumpul di sini kita rapat. Jemaat ini semua berbeda. Nado, Ambon, Papua, kita tidak tahu lahir dari kandungan yang berbeda. Tapi kita kumpul di satu titik koordinat untuk rapat. Belum mengerti? Teman dari ayat 1 ya? Paham ya? Oke. Kita tidak tahu. Ada siapa kamu ya? Ada siapa? Nova. Ada Nova kok lahir dari kandungan manapun. Ini dari mana? Tapi ketika kita turun, itu seperti lahir, itu seperti kita terjun payung. Itu di kandungan kiri, kanan, apa semua. Tapi Tuhan tahu kita ini satu tim. Satu pasukan yang akan berjalan sehati, sepikir, seia, sekata. Untuk menyelesaikan amanat agung sama-sama. Apakah kita lebih baik daripada orang lain? Tidak. Kita cuma beda tim, tapi berlari bagi kemuliaan yang sama. Jadi kita tidak harus merendahkan gereja yang lain, persekutuan yang lain. Apa itu? Ini. Tidak, mereka punya tugas sendiri. Apa yang Tuhan embani kepada kita, selesaikan. Itu aja. Karena kamu terlalu sibuk, karena kamu gereja maju, kamu punya penyembahan, apa itu gereja yang sebelah itu? Haleluya. Apa lagi? Tuhan kasih kau untuk bicara-bicara orang, enak sekali. Kau pikir lahir Tuhan gak boleh bicara-bicara orang gak? Haleluya. Cari tahu dulu kau bapak siapa. Cari tahu dulu kau keturunan. Karena mewarisi ini semuanya tuh ini semua ini. Kenapa elit-elit baru yang satu ini parah sekali? Amin. Ya. Ayat 12, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Jadi kalau Tuhan sudah pakai, Tuhan tidak ada rencana B untuk turun. Tuhan waktu pakai Musa bilang, orang bisa bicara sampai baru. Iya kan? Dia kan gagal. Mau bilang selamat pagi saja nanti susah sekali. Dia ancam-ancam selamat pagi dari belakang. Selamat pagi. Begitu. Karena dia sakit orangnya kalau macam ketemu orang. Selamat pagi. Dan saya bilang, Tuhan, tidak bisa. Tapi apakah Tuhan ganti? Tuhan ganti? Tidak. Dia punya kekurangan pun Tuhan tidak ganti. Hari ini ketika kau dipercayakan tugas apapun, bilang saya siap. Karena kalau ketika kita bilang kita tidak siap, Tuhan tidak ambil kekurangan kita. Dia tetap melekat pada kita. Hari itu kalau Musa bilang siap,
gagapnya hilang. Loh, yang pakai Tuhan kok. Cuma karena dia bilang kalau gitu bilang sapu abang sudah. Oke, gagap tinggal, kok abang bicara. Tapi kok tetap dipakai. Itu. Jadi ketika Tuhan sudah berdiri, tidak ada sesuatu yang batal. Kau mau lari sampai di mana? Tuhan tangkap Yunus, Tuhan sepak kiri kanan, ikan makan bawa pulang, tahu lagi di Niniwe. Tuhan telah ganti Yunus. Ingat, Tuhan tidak punya rencana B. Kalau saudara bilang Yunus, terus Yunus bilang, aduh Tuhan, saya ini lagi buang-buang air. Oke, ganti. Itu bukan Tuhan. Itu mungkin saya, itu mungkin mau pendeta. Kita punya plan A, plan B. Tapi Tuhan, namanya prajurit. Kau mau bapak meninggal, mama meninggal, istri meninggal, kalau disuruh tugas berdiri, siap pergi. Seorang prajurit itu tidak pusingkan apa yang menjadi dia punya kebutuhan, asalkan komandannya disukakan. Siapa kita punya komandan? Iya. Mika bilang begini, Tuhan sendiri di kepala barisan kita dan Tuhan adalah panglima kita. Kalau kau berjalan Tuhan di kepala barisan itu, itu macam kau jalan baru Cikenores, Rambo, kau semua pegang senjata depan, bapak coba ikut dari belakang. Kau juga bikin diri berani karena kau ada di depan. Mungkin seperti begitu ya. Ini Tuhan Yesus panglima besar surga. Dia jalan di kepala barisan. Kamu takut apa? Sampai sana bapak terus diam aja, nanti saya berperang. Itu kan janji kepada Yosua. Tuh tidak perlu bikin gerakan banyak. Datang orang lain ada perang, keluar perang dan cuma haleluya, dia bangkit. Bisa. Lembah Yosafat, peperangan yang tidak pernah ada di muka bumi itu peperangan yang dilakukan oleh Yosafat. Bangsa-bangsa besar datang mau serang orang, dibilang ini bagaimana Tuhan tak kuasa. Tuhan bilang maju dengan alat musik. Ini biasa orang-orang yang mau parang masuk. Ini kalau macam seru biar kita datang di stand bass. Ini sejak kapan tuh maju dengan stand bass dengan gitar ini? Baru datang yang parang ini. Ini peperangan yang berbeda. Tapi Tuhan bilang pergi. Dong maju dengan kecapi, repana, dong semua duduk di lembah Yosafat itu baru tunggu. Dong tinis, dong Papua. Ternyata dong waktu menyembah Tuhan dan memuji Tuhan, Tuhan yang berperang dan mereka cuma memuji Tuhan. Itu cara Tuhan yang dahsyat. Amin. Dengan Tuhan itu cinta. Ketika orang tanam tembok Yeriko dan benar-benar bisa maju, Tuhan bilang keliling. Tidak pernah ada konstruksi yang bilang kalau mau kasih rumah bangunan itu keliling. Dan pasti bilang ini dosernya apa? Ini paku, martel, betel. Itu yang disiapkan. Tuhan bilang jalan saja. Kalau kita tidak punya iman yang gila, Tuhan bilang, jangan sudah, jangan bikin apa, coba jalan saja. Jalan sudah. Tuhan aku tolak karena tidak sesuai dengan apa yang Tuhan lihat. Tapi iman Yosua dengan sudah putar. Pak itu bilang aja. Jadi kan tidak jalan saja. Aku pasti akan ragu-ragu juga, tapi ikut saja, sudah jalan saja. Dan pertemuan pembangunan juga nanti Yosua baru lagi sudah jalan aja. Ada orang yang iman. Bapak Pendeta bilang, ayo kita penginjilan jalan semua jemaat ikut. Ada yang ikut setengah-setengah sudah ikut saja. Gembala sudah ikut sudah. Tapi tidak pergi dengan hati, tidak pergi dengan iman bahwa jiwa harus direbut. Amin ya. Kita berapa menit lagi? Jam 11. 10 menit dengan kasih dan rahmat Tuhan. Ini waktu kerahmatan nih. Ini sebenarnya hari Minggu, jadi hari ini khusus untuk ibadah. Mereka keliling. Tidak pernah ada dalam sejarah supaya mereka ikut. Tapi dengan satu teriakan dan tiupan sangkakala, tembok Yeriko yang berdiri dengan kokoh itu jatuh.
Tuhan kadang pakai cara-cara yang tidak ada dalam kita berpikiran untuk menjalankan apa yang Tuhan mau. Kadang yang kita pikir itu bukan yang Tuhan pikir. Bahkan semua yang kita jalan ini salah menurut kita, padahal benar menurut Tuhan. Amin ya? Tuhan tidak punya rencana untuk ganti kau. Tuhan tidak punya rencana untuk ganti kamu. Kenapa kekurangan? Tuhan bilang saya tidak lihat kau kekurangan. Karena bukan kau, saya. Itu. Amin. Sedikit tentang pemakaian. Saya suka pakai ilustrasi. Satu orang pemain piano terhebat. Dia waktu main piano, semua orang dulu nonton. Dia waktu main semua orang tepuk tangan dan dia bilang, adakah yang main dengan dia? Semua orang yang tahu main yang master sampai yang baru belajar semua tidak ada yang berani, semua duduk dia. Main dengan orang nomor 1 ini. Dora sedang kalah jauh. Anak kecil satu angkat tangan. Anak kecil datang sampai di meja. Anak kecil ya seperti Kores Gina, 6 tahun. Dia datang sampai di piano. Semua orang bingung, anak kecil ini kenapa sampai main dengan orang 01 ini. Bapak itu cuma bilang gini, kok ini segini, ting ting ting, satu aja, ini ting ting. Bapak dia main dengan satu musik yang hanya anak itu bikin. Dia bapak main karena dia kan master piano, dia main yang terbaik selesai. Semua orang tepuk tangan. Itu orang. Ketika kau melayani dengan Tuhan, itu cuma tinggi satu tapi Tuhan yang main semua. Dan ketika dapat pujian, anak kecil itu juga dapat pujian. Dapat. Karena dia punya keberanian untuk main. Bukan dia punya keahlian untuk bermain. Jadi orang semua tepuk tangan bukan karena dia bermain, dia berani sekali. Kita untuk maju. Ternyata ketika kita jalan dengan Tuhan, kekurangan kita akan disempurnakan oleh Tuhan. Amin. Wow. Terlanjut. Ayat 13 dan 14, 2 ayat terakhir. Peganglah segala sesuatu yang baik yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat. Dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Ayat 14, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakan oleh Yesus kepada kita, oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Amin. Saya ingin berdoa untuk kebenaran firman. Kita ada pujian yang tadi. Kita minta Roh Kudus. Ingat, kita tidak bisa melayani dengan kepintaran otak kita. Tanpa kuasa Tuhan, kita bukan apa-apa. Kita butuh Tuhan. Saya bukan orang yang hebat. Saya hanya setia melayani Tuhan pada satu yang kesederhanaan. Dari jalan jatuh bangun semelangkah. Tidak ada orang yang kudus yang masuk dipakai Tuhan. Tuhan pakai orang-orang itu orang-orang yang hancur, yang sederhana, yang dosa, supaya Tuhan pulihkan hidupnya. Hari ini jangan kau punya kehidupan masalah menghalangi kau untuk melayani Tuhan, untuk setia kepada Tuhan. Datang dalam hadiratnya, tanggalkan semua kedagingan. Apa yang menjadi pikiranmu, apa yang menghalangi hidupmu, tinggalkan.